Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan limpahan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali dalam live streaming Basnas Provinsi Papua pada Ramadan keempat sore hari ini. Salawat dan salam berupa kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali acara hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nahdlatul Auliah yang akan memandu live streaming ini selama 1 jam ke depan. Untuk itu, terlebih dahulu saya ingin menyapa para penonton Basnas TV dimanapun berada. Assalamualaikum sahabat Basnas, apa kabar? Semoga kita semua diberikan keberkahan pada Ramadan hari ini. Baik, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan Al-Quran dari qori kita hari ini, yaitu Saudara Ode Bahrum. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin والمساكين والعاملين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله
wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ode Bahrum, yang mana Saudara Ode Bahrum ini merupakan mahasiswa IAIN dan mahasiswa binaan Basnas yang telah membawakan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 dan At-Taubah ayat 60. Semoga kita semua yang sedang berpuasa hari ini, yang menyaksikan maupun yang mendengarkan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Basnas TV dimanapun berada, tema kita pada sore hari ini adalah zakat menyejahterakan umat. Tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman dan sahabat Basnas bahwa di akhir acara ini akan ada kuis. Jadi silahkan jika teman-teman yang ingin menjawab, silahkan bisa menjawab di kolom komentar. Sahabat Basnas TV perlu diketahui bahwa salah satu tujuan Basnas Provinsi Papua yaitu memberdayakan dan menyejahterakan umat. Tentunya ini sangat menarik nih untuk kita bahas pada live streaming hari ini dengan pemateri kita yang merupakan salah satu pimpinan Basnas Provinsi Papua yang menempati sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Penyaluran, Pendistribusian, dan Pendayagunaan. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita panggil pemateri kita, Bapak Dr. Andes Joko Dasri MM, untuk bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih untuk Pak Joko telah hadir di tengah-tengah kesibukannya Bapak ya, dan menyempatkan waktu untuk hadir di live streaming Basnas TV Papua. Mungkin sebelum itu Pak, Bapak bisa menyapa sahabat Basnas TV yang sedang menonton di rumah. Assalamualaikum sahabat Basnas. Kemudian Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basnas yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini, Alhamdulillah Kota Jayapura dalam kondisi tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas, cuacanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisi ini akan membawa rahmat untuk kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada sore hari ini banyak sekali beberapa program-program dari Basnas Provinsi Papua Nahda yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Semua ini merupakan salah satu program utama yang harus dilakukan oleh Basnas Provinsi Papua, karena kita tahu bersama para pemirsa sahabat Basnas, di bulan suci Ramadan ini cukup banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan, dan kita juga harus bisa kerja sama dengan semua komponen Nahda. Ya, Pak. Artian bahwa komponen itu baik itu perusahaan, baik itu ormas Islam, baik itu masjid-masjid, ini kita harus lakukan ini, sehingga tema sentral Basnas tahun ini yaitu zakat menyejahterakan umat. Itu. Iya, baik Bapak.
terkait tema ini kan zakat menyejahterakan umat, sebagaimana yang tadi Bapak bilang ya, bahwa tema ini merupakan tema nasional Basnas ya Pak tahun ini, sehingga saya ingin bertanya Pak, kira-kira sejauh mana sih Basnas telah menjalankan fungsinya, yaitu menyejahterakan umat, terutama untuk di Provinsi Papua ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Nahda. Program Basnas ini kan yang paling utama itu ada 5 hal, yaitu ada program Papua Sehat. Papua Sehat ini di Basnas Provinsi ada namanya klinik. Dalam pelayanan klinik ini memang kita tujuan utamanya kepada para mustahik, artinya orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah dalam pelayanan di klinik ini akan bisa melayani kesehatan dari para mustahik itu. Dan di dalam klinik juga ini, klinik Basnas juga ini ada beberapa program-programnya, antara lain program luar gedung, pelayanan luar gedung, home visit, kemudian berbagai tindakan-tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi emergensi di bidang kesehatan. Itu. Kemudian yang kedua ada namanya program Papua Cerdas. Papua Cerdas ini banyak diberikan kepada para mahasiswa, para siswa SMK, SMA, MA, MTS yang ada di Papua, bukan hanya di Kota Jayapura. Kita berusaha untuk memberikan ya dari 29 kabupaten ini kota di seluruh Papua, mungkin tidak semuanya ada. Artinya kita berikan ada beberapa Basnas yang ada di daerah tersebut. Di Papua sini para pemirsa ada sekitar 13 kabupaten kota yang ada di Papua. Ya, kita berharap bahwa bantuan-bantuan pendidikan ini bisa menyentuh, bisa meringankan beban daripada mereka punya pendidikan, baik itu untuk kuliah, baik itu untuk pendidikan dan lain sebagainya. Dan ada juga program satu masjid satu sarjana. Yang Papua Cerdas itu tadi. Ya, Papua Cerdas. Jadi di dalam Papua Cerdas itu memang kita Basnas melihat memang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam program Papua Cerdas juga ini SMS satu masjid satu sarjana ini bukan hanya mahasiswa yang ada tinggal di Jayapura, tidak. Ada juga dari mahasiswa yang tinggal di Mapi, tinggal di Merauke, tinggal di Nabire, dan banyak. Insya Allah bulan Agustus lagi, bulan Agustus ya kita akan buka lagi program ini. Dan Nahda ini insya Allah dalam tahun ini ada beberapa sudah selesai juga. Oh, yang mahasiswa tadi itu ya? Mahasiswa itu yang sudah boleh katakan sudah semester akhir. Iya, yang sedang menjalankan studi akhirnya. Ya, mungkin tadi yang Pak Ode ya? Iya, Ode Bahru. Ode Bahru mungkin juga sudah mahasiswa semester akhir. Jadi kita harus genjot supaya dia cepat selesai, supaya hasil yang didapatkan juga maksimal dan target daripada Basnas juga ada. Kemudian untuk program Papua Cerdas kita juga berikan kafalah untuk guru-guru. Ya, guru-guru juga kita kasih. Artian ya guru-guru yang gajinya di bawah 700 atau mungkin di bawah 1 juta. Kita minta sekolah-sekolah datanya, guru-gurunya itu apakah ada tidak di sekolahnya. Ternyata banyak Nahda, banyak. Masya Allah. Ya, jadi kita coba kita kasih. Mungkin pemberian kita ini para pemirsa masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan daripada guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga ya kita mohon maaf, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa lebih berkembang. Kemudian ada program Papua Makmur. Nah, ini juga kita berikan kepada
orang-orang yang bukan muslim. Artinya di sini bagaimana kita bisa melihat mereka, membantu mereka dalam program seperti Desember Berbagi. Ya, insya Allah di Ramadan ini juga ada. Ada juga. Tapi khusus untuk muslim. Ini untuk khusus untuk muslim. Insya Allah di Desember kita ada para pemirsa. Dan seperti program BTB, Badan Tanggap Bencana, terus bantuan untuk kemanusiaan. Kemudian ada program dakwah, Papua Dakwah. Ini juga kita melihat beberapa ustadz-ustadz kita yang perlu kita bantu, sehingga ya mungkin tidak semuanya, tapi insya Allah Ramadan ini ada sekitar 50 untuk yang kita bantu di Kota Jayapura dan daerah-daerah lain. Kemudian ada program untuk Papua Sejahtera. Ini kita bantu dalam bidang hal ekonomi, bagaimana supaya yang tadinya dia mustahik bisa jadi muzakki. Artian walaupun dia punya usaha yang kecil seperti jual nasi goreng, jual nasi kuning, cilok, atau mungkin kios-kios kecil, kita berusaha supaya dia bisa maju dan dia bisa berkembang. Artian ya. Gitu ya, Pak ya? Ya. Jadi di Basnas itu ada namanya BMD. Basnas Microfinance Desa. Jadi ini kita latih mereka, para pemirsa. Kita latih mereka ini dalam hal bidang manajemen untuk usaha. Jadi bukan hanya mereka jualan, tapi kita ajak mereka bagaimana supaya bisa mengembangkan modal yang diberikan Basnas kepada mereka. Jadi harus punya modal dulu, harus punya usaha dulu. Setelah kita survei, kita lihat, oh ini bisa dia dapat. Sehingga dia bisa untuk kelola itu. Dalam manajemen itu, kita ajarkan dia 3 hal, Nahda. Jadi 3 hal ini, pertama, dia harus bisa mengembalikan modal yang dia berikan. Jadi kalau seandainya dia pinjam modal di Basnas 100.000 atau 1 juta, dia harus tahu dia harus mengembalikan. Tapi dalam pengembaliannya itu bukan setiap hari, setiap minggu. Setiap minggu, ya kan? Iya. Jadi dia punya kemampuan mengembalikan itu. Kalau dia kembalikan 50.000, siap 50.000 setiap minggu. Berarti di BMD ini tidak ada bunganya gitu ya, Pak ya? Tidak ada. Riba tidak ada. Iya benar. Tidak ada. Bagian dari riba. Jadi betul-betul dia bisa melatih dirinya. Bisa melatih dirinya untuk mengelola manajemen keuangan yang walaupun dia usaha kecil, walaupun dia pedagang kecil. Kemudian yang kedua, dia juga harus pandai bersedekah. Iya benar. Ya, jadi dia harus sisipkan dia punya hasil keuntungan itu untuk bersedekah, para pemirsa. Jadi sehari ini kalau seandainya dia dapat keuntungan 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah, dia melatih supaya bagaimana dia bisa sisipkan untuk bersedekah dan dia simpan. Nanti pada saat waktunya baru dia berikan sedekahnya itu ke Basnas. Terserah berapa saja. Kemudian yang ketiga, pedagang itu juga dia harus dilatih untuk menabung. Biasanya kan kalau kita jualan, para pemirsa, kan kita lupa nabung. Padahal itu terpenting. Jadi keuntungan dia itu entah 5.000, entah 10.000, entah 100.000, entah 100 juta, keuntungannya dia harus belajar menabung. Jadi 3 amplop ini yang dia harus bisa dia kelola. Itu dilatih dengan staf BMD-nya juga? Ya, ada staf BMD-nya. Ada 2 orang ya kalau tidak salah itu. Jadi para pemirsa, kalau memang mau ingin modal usaha yang ya kalau Basnas ini kan tidak yang besar-besar. Iya benar. Jadi kita bantu yang kecil-kecil atau mungkin untuk usaha apa gitu. Oh ini bisa, coba kita ajukan ke BMD Basnas. Tapi satu hal nanti akan disurvei. Iya itu. Hasil survei itu para pemirsa yang akan membuktikan apakah dia layak menerima bantuan atau tidak.
Karena ini dana umat, iya kan? betul, Pak. Dana zakat, zakat. infak, sedekah. Iya. Jadi bagaimana kita bisa menerima zakat ini, tapi kita juga memberikan itu kepada yang berhak menerima itu, betul-betul punya tanggung jawab moral. Artinya begini Nahda pada saat memberikan zakat infak kepada Basnas, iya kan? Terus Basnas berikan kepada yang berhak menerima, kan pahalanya di Nahda. Iya. Iya kan? Saya punya tugas untuk mencari dan untuk mendistribusikan. Apabila salah, ya dosa saya. Iya, benar, berat juga Pak. Ya berat. Tanggung jawabnya, Masya Ya. Allah. Jadi memang petugas amil itu dia mengumpulkan, dia mengajak, Kemudian menyalurkan. terus dia menyalurkan. Iya, benar. Setelah dia menyalurkan, dia harus juga laporkan. Dia harus laporkan juga kepada gubernur, kepada Kementerian Agama, kepada para jamaah. Ini hasil. Hasil Itu. gitu, iya. Ya. Berarti kalau untuk mustahik yang pemberdayaan tadi itu, misal punya usaha-usaha kecil, dia secara tidak langsung juga menjadi muzaki gitu ya Pak ya? Iya, Melalui iya. sedekah dan infak yang dia berikan, karena itu bisa disalurkan untuk ke dia lagi sendiri mungkin ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi memang itu Nanda, bahwa sedekah itu luar biasa kekuatannya. Iya benar. Kekuatannya itu luar biasa. Luar biasa sekali. Coba kalau seandainya kita berikan sedekah kepada orang yang agama Nasrani maupun agama Islam, kita berikan sedekah kepada mereka. Pasti itu doanya doanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Semoga panjang umur, semoga diberikan kesehatan Dilancarkan rezeki. dan dilancarkan rezeki. Itu pasti doanya sama mereka. Nah, ini memang luar biasa. Artian bahwa dengan sedekah yang walaupun menurut kita sedikit atau mungkin hanya secukupnya, tapi di mata Allah itu sangat besar. Iya, Masya Allah. Sehingga Allah bilang, umatku saja sudah begitu cinta kepada orang yang bersedekah. Apalagi saya yang memberikan. Sehingga itu kan yang kita harapkan. Keberkahan Allah itu di bulan suci Ramadan ini kan yang kita harapkan. Iya Pak. Dan kita berlomba-lomba. Pahalanya berlipat ganda ya Pak. Masya Allah. Ya. Ya Pak, dari beberapa program tadi, kira-kira Pak untuk program utama Basnas sendiri itu dalam zakat menyejahterakan umat itu apa saja ya Pak? Ya. Jadi intinya itu memang kita mencoba untuk membuat program-program yang betul-betul mengena kepada masyarakat. Di Papua sini ini kan boleh katakan sebenarnya kita punya kemampuan untuk bisa ingin berkembang. Tapi kadangkala kita masih belum bisa untuk lakukan itu. Padahal potensi itu cukup besar. Kenapa saya katakan cukup besar? Sebenarnya potensi itu mungkin dimulai dari masjid-masjid. Iya benar Bapak. Jadi kalau seandainya betul-betul kita tahu tentang hikmah, makna dari sebuah masjid, sebenarnya di dalam masjid itu kan lingkungannya itu kan dia yang lebih tahu, iya kan? Dia lebih tahu bahwa orang-orang siapa yang perlu dia bantu. Kita lihat di beberapa daerah di luar Papua, khususnya di Jawa, itu sudah mulai beberapa masjid yang mereka bisa membantu warganya. Dan sebagai pengurus masjid, sebagai orang-orang yang ada di lingkungan masjid, juga harus membuka diri. Iya kan? Jangan karena ini kas masjid jadi tidak boleh. Jangan. Kalau menurut kami, menurut Basnas, dana itu mungkin bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, digunakan. Jadi seperti yang tadi itu. Jadi sebenarnya potensi itu harus ada, dan Basnas berusaha untuk melakukan itu dengan unit pengumpul zakat, UPZ. Iya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan para pemirsa, bukan hanya bulan Ramadan, ada yang bulan-bulan yang lain. Dan sehingga memang betul-betul kita bisa kelola. Kan kita harapkan sebagai muzaki
orang yang selalu memberikan zakat infak sedekahnya bukan hanya dari kalangan orang yang besar, orang yang kaya, tidak. Tapi bisa juga dengan orang yang kecil, orang yang sederhana, orang yang boleh katakan dia diharapkan kecil tapi sehat. Iya kan? Bagaimana itu Bapak maksudnya? Ya walaupun dia pengusaha kecil, tapi dia sehat. Oh iya, paham Bapak. Daripada pengusaha besar, Tapi banyak ini, iya. banyak utang dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dia jadi pengusaha kecil nasi kuning, tapi dia sehat. Maksudnya sehat apa? Anaknya dia bisa sekolahkan. Anaknya dia bisa jadi sarjana. Terus dia tidak terlalu pusing dengan urusan utang dan lain sebagainya. Itu kan berarti sehat para pemirsa. Iya, sehat. Iya kan? Dibandingkan yang kaya, aduh ini saya belum bayar kredit ini, alat ini, apa segala macam. Nah itu yang diharapkan, bahwa Basnas berusaha untuk kemandirian itu. Kemandirian dia akan mengarah ke sebagai muzaki yang kuat. Iya, baik Bapak. Masya Allah sekali. Ya. Dari semua uraian yang tadi Bapak jelaskan, saya ingin bertanya Bapak, pasti dalam hal semua itu ada tantangannya nih Pak. Nah, menarik. Iya, iya. Tantangan untuk Papua dalam program zakat ini apa saja ya Pak? Iya, baik, terima kasih Nahda. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita di daerah Papua sini hampir rata-rata orang perantau. Jadi ada yang dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Maluku, dan alhamdulillah banyak juga yang sudah tinggal di sini lama. Artian kalau saya sih sudah cukup lama di sini. Jadi anak-anak sama cucu-cucu juga ada di sini sudah lama. Satu hal yang merupakan tantangan buat kita, banyak di antara umat Islam yang membayar zakatnya di kampung halaman, seperti di Jawa, di Sulawesi, di Madura. Padahal di sini kita masih membutuhkan para pemirsa. Ya, kita butuhkan. Seperti saya kasih contoh tadi itu, kafala guru mengaji, kafala guru-guru, bantuan pendidikan, terus untuk kesehatan, dan banyak lagi, banyak yang diharapkan. Tapi hasilnya yang kita dapatkan itu sangat sedikit. Nah, ini yang jadi bahan apa ya, renungan untuk kita semua. Jadi sangat indahnya itu kalau warga yang ada di Papua, yang ada di Jayapura, yang ada di daerah-daerah kabupaten yang ada di Papua membayar zakatnya itu di Papua sini. Oh, di Papua. Ya, itu yang diharapkan, supaya bagaimana masjid-masjid dia mengelola daripada zakatnya itu, atau basnas yang ada di daerah-daerah itu, dia mengelola basnasnya, dia mengelola dana yang dia dapatkan dari hasil pengumpulan itu betul-betul untuk daerahnya. Jadi kalau seandainya kita bayar keluar, ya kita kan kesulitan juga gitu. Iya, benar. Apalagi yang di daerah-daerah yang boleh katakan umat yang banyak mustahiknya banyak kan, yang harus dibantu kan. Tapi kalau seandainya kita punya hasil pengumpulan tidak maksimal, repot juga. Jadi ini tantangan para pemirsa. Jadi seperti yang dikatakan tadi sama Nahda, bahwa memang kita harus punya kesadaran untuk bagaimana kita bisa membayar zakat, menunaikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan di sini. Orang-orang yang membutuhkan sini. Kami sangat teriris gitu apabila ada di antara warga yang ada di Papua sini yang membayar zakatnya di kampung halaman sekian miliar. Bukan sedikit, mereka bayar di kampung halamannya. Padahal kalau seandainya diberikan kepada lembaga resmi zakat, Basnas, insya Allah itu banyak program. Yang seperti tadi saya katakan itu, para permisa. Ada 5 program yang betul-betul
kita akan lakukan semaksimal mungkin. Itulah salah satu tantangannya. Iya, baik Bapak. Nah, agak itu ya Pak ya, agak susah ya Pak Ya. dari tantangannya. Karena kalau misal kita mendapatkan penghasilan di tempat itu, maka disitulah juga kita membayar zakatnya ya Pak ya. Kalau diusahakan, semoga bisa membayar zakat di tempat mendapatkan penghasilan tersebut juga. Baik Bapak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.15, kita memasuki sesi tanya jawab ya Pak ya. Oh. Iya. Baik, bagi teman-teman sahabat Basnas yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar Facebook yang insya Allah akan dijawab oleh Bapak Joko itu sendiri. Oh, jadi saya kasih pertanyaan ini. Enggak, dari penonton Oh, Pak yang penonton. Oh iya, menjawab. betul. Iya. Silakan. Sambil menunggu ya Pak, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya mau bertanya lagi boleh Oh, Bapak? boleh. Ya. Kan dari masing-masing daerah itu memiliki ciri-ciri khasnya nih Pak ya, yang berbeda dalam menyejahterakan umat. Kalau untuk Basnas Provinsi Papua itu sendiri, ciri khasnya itu apa ya Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Da. Iya, Pak. Memang ya contohnya seperti bulan Ramadan ini. Iya. Jadi bulan Ramadan ini banyak ciri-ciri khas di negeri kita, di seluruh provinsi. Artian bahwa kalau di Kalimantan ada namanya pasar terapung. Ya. Jadi di situ banyak sekali yang menjual untuk takjil yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang saum, orang-orang yang berpuasa. Kalau kita di Papua sini memang ciri khasnya daripada memasuki bulan Ramadan ini atau dalam suasana bulan Ramadan ini beraneka ragam. Jadi ada dari paguyuban-paguyuban, ada yang dari daerah-daerah di kabupaten kota yang ada di Papua. Dan ciri khas itu memang kita dari Basnas mencoba untuk bisa dikembangkan ke daerah-daerah yang menjadi salah satu program utama kami. Seperti kampung ZCD, Zakat Community Development. Di kampung Pulau Kosong itu memang kami ada program di sana, sehingga kita bangkitkan semangat untuk bapak-bapak nelayan, ibu-ibu nelayan di sana, supaya mereka punya ciri khas tersendiri, Iya, benar. khususnya memasuki bulan Ramadan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, di Pulau Kosong itu ada binaan Basnas di sana. Kita mencoba untuk bisa mengembangkan usaha mereka di sana dalam hal perikanan, karena kalau sudah musim ikan berlimpah, ya sudah basi, busuk itu ikan-ikannya. Tapi sekarang bagaimana kita kembangkan mereka supaya ibu-ibunya itu juga mengelola. Jadi para pemirsa di sana itu ada usaha untuk buat bakso ikan, buat abon ikan, gitu. Kan banyak orang kan yang mau makan kalau namanya daging dipikir-pikir juga kan. Betul Bapak. Ya, tapi kalau seandainya ikan, insya Allah diterima. Iya. Jadi di sana ada. Jadi memang ibu-ibu di sana, wah ini kapan? Sabar. Artinya kita urus dulu, dia punya izin-izinnya semua. Tapi insya Allah ada. Artian bahwa ciri khas daerah-daerah itu yang kita harus kembangkan. Iya, betul. Seperti kemarin di kampung ZCD yang di Lebon Solo. Itu juga mereka bagaimana mengembangkan usaha dan itu menjadi cenderamata untuk 33 provinsi yang ada di Indonesia, di PON kemarin. Jadi peserta itu PON itu mereka bawa ada bingkisan dan kita sampaikan sama Pak Sekda, sama Pak Asisten, sama Pak Gubernur, wah bagus sekali sudah diberikan. Iya, Masya Allah. Jadi produk-produk ini yang betul-betul kita coba pertahankan. Memperkenalkan juga ya. Ya, memperkenalkan bahwa dari hasil ini kita bisa untuk berikan yang terbaik. Ya. Iya, oke. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan Pak di Facebook. Ada yang bertanya atas nama Likuma Sarat.
izin bertanya, Iya. apakah zakat juga bisa ikut mensejahterakan dan merangkul masyarakat asli Papua? Iya. Silakan Bapak bisa menjawab. Baik, terima kasih yang penanya. Kalau untuk zakat, dia terikat. Dia terikat di 8 asnaf. Dia tidak boleh keluar. Apabila dia keluar dari 8 asnaf, fakir, miskin, ya, mu'alaf, amil, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, dengan yang ke-8 itu gharim, apa yang utang ya? Iya Pak. Ya, banyak utang itu. Jadi dia hanya terikat di 8 golongan. Jadi zakat itu jangan kita coba-coba keluar. Contohnya kita keluar, kita bangun dana zakat itu untuk masjid. Itu salah. Salah itu nahla. Yang salah itu siapa? Amil. Berarti kita salah memberikan kepada yang berhak menerima. Tapi kalau kita ambil dari dana infak, bisa. Oh bisa ya Pak ya. Kita ambil dari dana sedekah, bisa. Tapi di Basnas Papua ini dana infak sedekah memang sedikit iya. dibandingkan dengan dana zakat. Ya. Jadi sehingga kalau ada yang non muslim yang datang, kita jadi bingung gitu. Aduh ini gimana? Padahal kasihan, kita harus bantu kan? Iya benar. Tapi kita kasihan. Tapi itulah ketentuan Allah katakan bahwa zakat diberikan kepada 8 asnaf. Titik, tidak ada koma. Iya benar. Nah ini yang memang kita harus ikuti aturan ini sehingga ya mohon maaf ya. Jadi mohon maaf ini para pemirsa, kita tidak bisa berikan. Tapi insya Allah kalau dana untuk infak sedekah banyak, ya mudah-mudahan kita akan sampaikan, kita berikan. Jadi intinya itu bisa merangkul masyarakat asli Papua asalkan dia termasuk dalam golongan 8 asnaf itu tadi ya Pak ya? Iya. Oke baik. Mungkin sesi tanya jawab ini sudah berakhir ya Pak. Mungkin ini kan sudah memasuki sesi kuis. Oh. Iya. Wah. Dari Bapak ada pertanyaan buat menyampaikan ke penonton, dan bagi penonton yang bisa menjawab dan jawaban tercepat dan benar akan saya pilih, dan itulah yang akan menjadi pemenangnya ya Pak ya dalam kuis hari ini. Ya. Silakan Bapak mungkin. Baik, terima kasih Mbak Nahda. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan kalau seandainya didengar, dicermati, insya Allah bisa. Sebutkan program utama Basnas Provinsi Papua. Yes. Ada berapa? Sebutkan program utama Basnas Provinsi Papua. Ya, ada berapa? Iya, itu. ada berapa itu? Silakan. Sahabat Basnas yang ingin menjawab bisa langsung mengirimkan ke kolom komentar Facebook. Di sini saya akan melihat jawaban tercepat dan terbenar. Itulah yang akan saya pilih. Ya, Bapak ini sudah ada yang menjawab. Dari Ira Wiyanti, ada Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Makmur, Papua Dakwah, Papua Sejahtera, dan Sosial Kemanusiaan atau BTB Bapak. Bagaimana Pak untuk Benar. jawabannya? Benar. Benar. Oke baik. Untuk kuis hari ini selamat untuk Ira Wiyanti, pemenang kuis. Untuk Ira nanti mungkin bisa mengirimkan biodata diri ke nomor WA Basnas Provinsi Papua. Nanti kita akan menghubungi untuk pengambilan hadiahnya di kantor Basnas Provinsi Papua. Ya baik. Mungkin sebelum mengakhiri acara hari ini, Bapak ada ada pesan untuk para masyarakat atau umat untuk bisa mencintai dan menunaikan zakat di Basnas Provinsi Papua ini, Bapak? Iya, para pemirsa yang dirahmati Allah, program-program Basnas Provinsi Papua yang seperti kami jelaskan tadi, semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan semua yang dilakukan juga di Basnas Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Papua
bisa berjalan dengan baik, itu memang harus ada kerjasama. Sehingga Basnas menghimbau kepada para muzaki, orang-orang yang memberikan zakatnya, memang menunaikan zakat, infak dan sedekahnya di lembaga resmi. Kalau kami di Basnas ini punya landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Artinya bahwa untuk mengelola zakat, infak dan sedekah ini bukan karena kita berpikir ini karena teman saya, ini kepada tetangga saya atau sahabat saya, itu tidak seperti itu. Tapi memang harus betul-betul disurvei, dilihat siapa-siapa yang berhak, apakah dia bisa menerima atau tidak. Ini memang salah satu pekerjaan yang sangat berat, yang memang ditujukan kepada petugas amil, kepada badan amil. Nah, Basnas ini kan badan amil zakat nasional. Jadi kalau hasil surveinya salah, jadi bukan orang yang memberikan sedekah itu yang berdosa, tidak, tapi amilnya yang salah. Nah, sehingga memang di sini harus kita butuh ketelitian, butuh survei yang mendalam, sehingga kalau kita tanya ya harus diterima gitu. Kita minta persyaratannya juga harus diterima, karena para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam menjalankan program ini memang kita butuh dana zakat, infak, sedekah umat. Kita sangat butuhkan. Jadi Basnas itu dia bukan hanya mengelola hasil yang didapatkan, tidak, tapi dia juga harus mencari siapa para muzaki yang bisa menyisipkan hasil usahanya 2,5%, hasil gajinya 2,5%, hasil dia punya pendapatan apa segala macam 2,5%. Kalau seandainya pemirsa merasa bingung atau merasa boleh katakan tidak tahu caranya mengelola itu, bisa ke Basnas. Nanti ada petugas bagian pengumpulan, insya Allah datang ke sana dan menghitung para pemirsa harta yang kita miliki. Insya Allah ada. Di situ ada namanya petugas jemput zakat. Jadi para pemirsa bisa telepon ke Basnas, Basnas, tolong Kak ke sini, bagaimana saya punya hasil usaha kios ini gitu. Nah, jadi nanti oke deh itu. Setelah dia hitung dan lain sebagainya, oh Bapak, Ibu belum bisa mengeluarkan zakat malnya. Bisa saja kan? Ya. Oh kenapa? Ternyata Ibu begini. Ternyata Bapak begini, belum sanggup atau belum bisa. Tapi saya ingin mengeluarkan zakat. Alhamdulillah, ya itu. Tapi kita sebagai petugas amil harus juga bisa menyampaikan itu. Ya, itu tugasnya. Atau kita bingung, ini bagaimana ya cara hitungnya emas kita, harta emas kita. Bisa telepon para pemirsa, telepon Basnas dan kita akan hitung. Kita hitung dan lain sebagainya. Setelah itu baru dikeluarkanlah 2,5% itu. Dikeluarkanlah zakat itu. Jadi ini memang himbauan-himbauan yang Basnas harus lakukan. Karena ya apalah artinya program yang banyak, terus kita punya hasil pengumpulan sedikit. Iya kan? Tidak bisa. Jadi kami himbau kepada para pemirsa bahwa zakat, infak, sedekah yang diberikan kepada Basnas, insya Allah kita akan kelola sebaik mungkin, sesuai dengan syar'i, sesuai dengan aturan. Iya. Ini yang harus kita lakukan. Kita akan bisa kita mengumpulkan, kita mendistribusikan yang tepat sasaran, dan kemudian kita akan melaporkan. Laporan ini, iya kan? Laporan ini setiap 3 bulan ya, 3 bulan, 6 bulan,
setahun, dan kita biasanya laporkan itu ke masjid-masjid, ke Masjid Raya Baitur Rahim itu. Jadi himbauan kami dari Basnas ini, semoga para pemirsa, sahabat Basnas bisa menunaikan zakat infaknya ke Basnas Provinsi Papua. Amin. Ya. Bapak mungkin bisa memberitahu kepada pemirsa bahwa untuk menunaikan zakat itu ada yang namanya hisab ya Pak ya? Ya. Dia mungkin bisa Pak menjelaskan sedikit? Ya. Jadi memang soal harta ini kita harus hati-hati para pemirsa, karena di yaumil akhir itu memang hanya ditanya ada beberapa hal. Umur yang Allah tanya itu umur yang saya berikan, apa yang kau lakukan? Umur. Tapi kalau harta itu dua pertanyaan. Kalau yang lain-lainnya, apa yang kau gunakan selama masa mudamu? Umur yang kuberikan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau laksanakan? Kemudian tentang harta, itu ada dua pertanyaan ada. Kau dapatkan harta itu dari mana? Untuk apa? Dan kau gunakan harta itu untuk apa? Nah, ini dua pertanyaan ini yang memang kita harus tahu semua. Jadi sungguh besar. Jadi jangan kita berharap bahwa harta kita banyak, kita bahagia, tidak. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah itu, Rasulullah bilang bahwa harta yang paling banyak adalah orang yang sering memberikan sedekah. Iya kan, sederhana itu. Jadi biar dia miskin, tapi kalau dia sering berikan sedekah, berikan minuman, air fit di masjid, memberikan takzir untuk orang berbuka puasa, atau membantu sesama teman, beras 1 liter atau uang berapa gitu. Insya Allah tidak rugi ya Pak ya. Walaupun dia miskin, tapi dia akan merasa bahagia gitu. Dan Allah paling suka orang yang bersedekah. Sebenarnya dia kaya, iya kan? Bapak, kalau dilihat secara harfiah gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang hisab. Hisab itu memang kita harus tahu batas waktu yang kita dapatkan daripada hasil usaha kita. Contoh, macam saya kerja di satu perusahaan, terus gaji saya 7 juta, contoh. Kan biasanya itu, nanti pada saat mau dekat lebaran baru saya bayar, saya punya zakat. Kalau gaji saya dia sudah 7 juta, memang berhak mengeluarkan zakat, para pemirsa. Zakat itu dikeluarkan 2,5%, berarti 7 juta, sekitar 135.000 rupiah dia harus keluarkan. Pada saat 1 tahun, itu berarti 135.000 kali 12 bulan, berarti berapa? Sekitar 1.600.000 ya? Ya, 1.700.000. Ya, artinya bahwa karena dia kerja sudah 1 tahun, dia harus keluarkan zakat itu. Karena sesuai dengan haulnya itu memang 7 juta sudah harus mengeluarkan zakatnya. Pemirsa, 7 juta per bulan. Ini bukan 7 juta per tahun, tidak. 7 juta per bulan. Berarti dia keluarkan. Nah, pada saat menjelang lebaran atau pada saat bulan Ramadan seperti ini, dia keluarkan zakatnya itu sebanyak 1.700.000. Pada saat yang bersamaan juga mau lebaran, pasti pikirannya bimbang. Nah, dan itu pasti pikirannya bimbang. Kenapa saya katakan bimbang? Dia mau beli ayam kah? Mau beli baju baru kah? Mau cat rumah kah? Atau mau apa? Sesuai dengan kebutuhan Ramadan. Sesuai dengan kebutuhan Idul Fitri. Belum lagi dia keluarkan zakat ini. Iya, benar Pak. Iya, namanya mengeluarkan zakat ini pasti pikirannya itu banyak. Gundah.
nanti saja sudah. Tidak tenang gitu. Nanti saja sudah. Nanti akhir bulan puasa baru saya. Tidak pemirsa. Sehingga Basnas berharap bahwa gaji atau pendapatan 7 juta ke atas itu diharapkan Rp135.000 diberikan setiap bulan para pemirsa. Setiap bulan. Kalau setiap bulan kan nggak terasa, iya kan? Rp135.000 setiap bulan. Kalau kita HP pulsanya itu setiap bulan berapa ya? Kalau saya 100.000 sih Pak. Cukup insya Allah. Mungkin lebih banyak lagi. Kalau Mas Afgan mungkin lebih banyak lagi ya. Dia punya pulsanya itu. Semakin orang itu semakin muda, semakin banyak juga aktivitas yang dilakukan. Sehingga Allah mempermudah. Bayarlah setiap bulan untuk zakat hartamu itu, zakat malmu itu. Karena itu supaya tidak menjadi beban. Nah, sehingga yang saya menghimbau kepada para pemirsa Basnas, sahabat Basnas yang dirahmati Allah, sudah mulai hitung-hitung itu. Artinya ya walaupun berat kan, tapi saya harus sampaikan ini. Iya, benar. Karena ini merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Iya, muslim. Ya. Baik, mungkin itu saja ya Pak yang bisa disampaikan pada materi hari ini. Saya izin menyimpulkan ya Pak ya, Iya. dari topik tema hari ini. Jadi zakat menyejahterakan umat itu di Basnas Provinsi Papua maupun Basnas RI seluruh Indonesia itu terdiri dari 5 program, yaitu ada Papua Sehat melalui klinik untuk para mustahik dan yang membutuhkan. Kemudian ada Papua Cerdas, itu bisa untuk kepada para mahasiswa yang kurang mampu, yaitu juga bisa untuk kabupaten maupun provinsi, SMA, SMK, dan SMP. Ada juga guru honorer. Kemudian yang ketiga ada Papua Makmur, itu bisa untuk yang bukan muslim, dan ada juga di Basnas itu dia disebut dengan BTB atau Basnas Tanggap Bencana. Yang keempat ada Papua Dakwah, yaitu pemberdayaan ustadz-ustadz tadi, dan yang terakhir ada Papua Sejahtera dengan memperdayakan penjualan UMKM kecil untuk bisa mengembangkan usahanya dan mungkin bisa juga memberikan sedekah dan infaknya untuk yang membutuhkan. Mungkin dari Bapak ada Ya. atau cukup? Baik. Terima kasih, 1 menit ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kami dari Basnas Provinsi Papua mengharapkan kepada para pemirsa untuk sesegera mungkin mengeluarkan zakat infak sedekah, khususnya zakat fitrah di awal-awal bulan Ramadan. Karena kita punya ibadah puasa ini tidak sah antara langit dan bumi apabila zakat fitrah kita itu tidak ditunaikan. Jadi kita cepat-cepat untuk tunaikan zakat fitrah kita, 2,5 kilogram beras atau mungkin uang sekitar Rp45.000. Kalau memang seperti saya makan beras 99 atau beras betet. Iya, Pak. Nah, jadi ini yang harus saya anjurkan kepada para pemirsa yang dirahmati Allah, sesegera mungkin kita menunaikan zakat infak sedekah kita supaya seluruh tanggung jawab kita untuk di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita fokus untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan petugas-petugas amil juga di masjid-masjid yang ada di Kota Jayapura dan kabupaten yang lain bisa mengelola daripada zakat infak dan sedekah itu, khususnya zakat fitrah itu tidak keburu-buru. Artinya kalau seandainya memasuki Idul Fitri, pasti yang menerima juga itu dia bingung, dia mau apa gunakan untuk dana ini pada saat mau menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi kalau diberikan jauh-jauh hari atau H-7, H-5, betapa bahagianya. Dia akan bisa menggunakan daripada dana zakat infak sedekah itu yang diberikan dari masjid-masjid atau dari Basnas
semaksimal mungkin. Jadi saya menghimbau sekali lagi kepada para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita menunaikan zakat, infak dan sedekah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya menutup acara hari ini ya Pak ya. Demikian live streaming hari ini. Sebelum kita menutup, mungkin kita bisa membawakan tagline Basnas Pak, yaitu Gerakan Cinta Zakat. Baik. Saya mulai ya Pak ya. Kalau saya sebut Gerakan Cinta Zakat, maka kita sama-sama bilang lembaga utama menyejahterakan umat. Baik, 1, 2, 3. Gerakan Cinta Zakat, lembaga utama menyejahterakan umat.